desa kebanggaan Pulau Dewata, berkarya membangun bangsa negara, mendidik manusia berhati mulia, harumkan citra Indonesia. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa baik. Ada yang tidak hadir ya? Ada, Pak. Kayaknya siapa yang hadir? Berapa orang yang nggak hadir? Budi, Pak, nggak hadir. 1, 2, ada 2 orang yang nggak hadir berarti ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Coba Bu Lulu boleh dipimpin untuk berdoa pada teman-teman. Iya, Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pintar ya Bu Lulu, pintar ya. Siswa yang paling aktif di kelas ya. Selanjutnya, setelah kita berdoa, absen sudah 2 orang yang tidak hadir, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang lagu bicaranya. Berdiri Di buku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semuanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Banyak yang nggak hafal lagu Indonesia Raya ini anak-anak ya. Lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan anak-anak ya. Kita harus hafal semua, harus nyanyi, harus disiplin. Setiap hari Senin kan sering kita upacara bendera. Itu kita diajak untuk disiplin, menghargai ya negara kita. Tadi banyak yang nggak nyanyi, berarti nggak hafal atau lagi males nyanyi atau sariawan ini namanya. Ada yang sariawan ya, ada yang sakit. Bau mulut Pak Guru. Ya untuk besok selanjutnya Indonesia Raya harus hafal semua ya. Nah, kita selanjutnya akan menghafal ke tepuk PPK dan salam PPK. Kan semua sudah sering ini setiap hari. Ini wajib ya, berarti kalian udah hafal semua. Harusnya ibu terakhir ya, iya. Ya, Bu. Pak Barge dipimpin untuk tepuk PPK dan salam PPK-nya. Ayo teman-teman, kita tepuk PPK. 3, 2, 1, tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Barge, cukup Pak Barge. Cuma sekarang kita simak videonya ya. Oke. Kita lihat videonya. Bagi yang belum hafal, tadi Tepuk PPK.
Salam PPK. Selanjutnya, Pak Bargo sangat kreatif ya juga. Itu pentingnya kita menghafal tentang PPK ya, karena itu adalah melambangkan apa tadi itu, gotong royong, kebersamaan ya. PPK itu penting kalian hafalkan. Selanjutnya untuk pembelajaran ya, pembelajaran hari ini coba perhatikan ini. Coba kalian simak videonya. Nah, ini videonya, video apa ini anak-anak? Ikan. Ikan Pak Guru. Ikan, ya, coba perhatikan ikan itu. Ikan berenang di dalam air, ya, seperti itu ikan berenang. Iya Pak. Pernah kalian memperhatikan ikan berenang di air seperti itu? Pernah Pak Guru, di rumah ada akuarium. Pernah? Pernah. Ada yang nggak pernah melihat ikan seperti itu? Ini sedang berenang dia. Lihat mulutnya. Mangap-mangap. Seperti menelan air dia, pertumbuhan air dalam air. Bagaimana cara pernapasan ikan? Anak-anak pernah nggak berpikir seperti itu? Bagaimana sih cara ikan bernapas di air? Kok bisa sih? Menghirup udara di air Pak Guru pakai insang. Pakai insang, ya ada yang sudah tahu ya Pak Mas. Coba sekarang lanjut ke tentang video yang tadi kalian simak itu. Ya, setelah kalian menyimak video itu, hal baru apa yang kalian dapat lihat? Seperti tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ikan itu seperti minum air di dalam air. Apakah ikan itu bernapas atau tidak? Ikan bernapas Pak Guru. Bernapas ya, berarti ikan itu merupakan makhluk hidup ya, dan itu bernapas. Iya Pak Guru. Bagaimana cara ikan bernapas di air? Jadi Pak Parke sempat memberikan masukan dia. Ya, itu berarti. Ya, setelah mengamati video yang ada di depan tadi, ikan yang di air itu, ikan itu bernapas. Ikan merupakan makhluk hidup. Ikan juga bernapas di dalam air, anak-anak ya. Semua makhluk hidup itu bernapas dan memiliki cara pernapasan yang berbeda-beda seperti tadi. Coba kalian samakan, bandingkan coba kalian bernapas di darat, bandingkan dengan ikan bernapas di air. Sama nggak cara pernapasannya? Beda Pak Guru. Sama nggak cara pernapasan? Beda Pak Guru. Masih beda ya anak ya? Beda ya. Ikan bernapas di air dengan membuka mulut dan menutup mulut ya di air. Itu adalah proses pernapasan. Pada saat ikan seperti membuka mulutnya itu adalah pada saat ikan menghirup oksigen atau air masuk ke mulutnya, disaring ya. Nanti akan kita pelajari ke depannya lagi. Nah, setelah kalian menyimak video tadi tentang pernapasan, kita akan menuju ke tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Tema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Ya anak-anak ya, yaitu tentang alat pernapasan pada hewan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Adapun tujuannya dari pembelajaran ini menemukan informasi ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar ya. Nanti kalian akan diajak membuat kalimat tanya ya, mampu menganalisis informasi terkait kalimat pertanyaan itu. Selanjutnya, mampu menganalisis tentang fungsi organ pernapasan hewan. Dan yang terakhir, kalian mampu nanti membuat bagan tentang alat pernapasan yang kalian teliti ya, yang kalian simak.
Nah, coba perhatikan ini anak-anak. Jika kalian ketemu pertanyaan berisi tentang kalimat apa, berarti itu merupakan kalimat menunjukkan apa, anak-anak? Kalian tahu? Ada yang tahu? Apa? Apa yang Bu Ella bawa? Jawaban kalian apa? Coba perhatikan Bu Ella, bawa apa dia? Pegang apa dia? Tas. Kalau kalimat tanya itu merupakan apa? Kalimat tanya apa itu merupakan Tanyakan benda Pak Guru. kalimat yang menunjukkan suatu benda, apa yang dipegang. Apa yang dipegang Bu Ella tadi, ya. Keadaan atau perbuatan, ya. Lagi megang api itu Bu Ella. Apabila kalian nanti ketemu pertanyaan apa yang Bu Ella pegang, berarti kalian perhatikan apa yang dipegang temannya. Tadi pegang HP, ya. Itu kalian menyimak, melihat kalimat pertanyaan seperti apa dan jawabannya harus seperti apa, ya. Selanjutnya, seandainya kalian melihat pertanyaan di mana, biasanya kalimat di mana ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Tempat Pak Guru. Tempat. Ya, kalau Bapak contohkan, di mana Nyoman Barge Satriawan tinggal? Di mana? Ada yang tahu? Di bawah langit di atas bumi Pak Guru. Di rumahnya. Di rumahnya, ya. Di rumahnya itu menunjukkan suatu tempat, ya. Rumahnya itu menunjukkan suatu lokasi, yaitu tempat, ya. Selanjutnya, apabila kalian menemukan kalimat pertanyaan seperti kapan, menunjukkan apa itu? Kapan? Kapan kalian ke pantai? Waktu. Ya, itu Pagi, menunjukkan sore. waktu. Udah pintar semua, ya. Apabila kalian menemukan pertanyaan siapa? Siapa yang memakai kacamata di kelas? Orang. Orang Pak Guru. Warga Pak. Ya, orang atau seseorang yang memakai kacamata. Itu ada Pak Nyoman Barge, ya, memakai kacamata. Pak Guru. Pak Guru yang pakai. Ya, hilang kacamatanya, hilang. Selanjutnya, karena kalian melihat pertanyaan mengenai bagaimana. Itu menunjukkan apa? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu adalah menunjukkan suatu Keadaan. keadaan, ya. Ada peristiwa. Dari kalimat tanya ini nanti kalian harus pahami, ya, agar bisa melanjutkan materi berikutnya. Menyimak suatu kalimat seperti apa. Nanti jawabannya kalian tahu. Kalau apa pertanyaannya, jawabannya pasti mengenai benda. Begitu juga yang lainnya, ya. Baik, sekarang perhatikan teks bacaan yang kalian bawa di bukunya. Ada dayu dan ikan hias. Coba kalian baca itu. Setelah kalian baca, kalian pahami, nanti kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini kita mau Bisa dibaca itu? Ada yang tidak bisa baca? benar-benar hancur datanya. Saya bisa Pak baca. Kelas 5 semua bisa, ya. Kelas 5 udah pasti. Itu mengenai dayu dan ikan hias. Tadi sudah menyimak video tentang ikan hias. Mas Buki juga, ya. Ya, selanjutnya setelah kalian membaca, coba perhatikan latihannya. Ada latihan di buku kalian. Ada ini itu, ya, tabel. Sudah diperhatikan? Itu merupakan peta pikiran namanya anak-anak, ya. Yang di buku kalian itu merupakan peta pikiran. Setelah kamu membaca dayu dan ikan hias, perhatikan peta pikiran itu. Ada beberapa kalimat tanya yang sudah tadi dibahas. Apa, siapa, di mana, kapan, ya. Setelah kalian membaca itu, kalian akan bisa menjawab ini. Coba kerjakan itu bersama kelompoknya. Bersama kelompoknya. Bapak kasih waktu 10 menit. Apabila kalian membaca, pasti tahu jawabannya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh dayu? Siapa yang memelihara ikan hias? Tadi sudah dijelaskan kalimat tanya yang menunjukkan apa, siapa, dan di mana. Sudah selesai, anak-anak? Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Ya, ya, kalau sudah, kita akan bahas bersama-sama, ya.
mengenai apa nama ikan hias yang dipelihara oleh Dayu. Setelah kalian baca tadi, jenis ikan hiasnya yaitu ikan mas Koki. Ya, Oke. coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Dayu. Siapa yang bisa jawab? Dayu. Ya, buaya Nopi, Peter ya. Yang memelihara ikan hias itu adalah Dayu. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa jawab di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium, Pak Guru. Di dalam akuarium. Di dalam akuarium ya. Pintar sekali. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari Pak Guru. Siapa yang bisa jawab? Ya, Lulu pintar ya. Ikan hias itu dikasih makan setiap hari. Ya. Kapan akuarium itu dibersihkan? Setelah kalian membaca pasti tahu jawabannya. Sekali Pak. Seminggu sekali Minggu Pak Guru. sekali. Ya, seminggu sekali. Semua udah pintar ini ya. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hias? Siapa yang bisa jawab? Mulut ikannya, Pak Guru. Ya, mulut ikannya ya. Seperti menelan air. Tadi sudah dibahas di awal ya. Ini mengenai Dayu dan ikan hias yang dipelihara. Karena semua sudah bisa menjawab, berarti semua sudah mengerjakan tugas pertama kalian. Kita lanjut ke materi berikutnya. Coba simak videonya ini anak-anak. Sebelum ke materi berikutnya. Ada yang spesial buat kamu. Ini dia, Geniora Phone. Smartphone pertama untuk anak. Cara seru berinteraksi dengan keluarga agar anak aman di era digital. Geniora Phone Engaging Life. Hai teman-teman, di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernafasan si Dogi, anjingku. Hihihi. Dogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pipo? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada Kedua hidungnya. merupakan mamalia ya anak-anak ya. Menutup Dia saat bernafas menyelam dan kebuka dengan waktu paru-paru muncul juga di di air. permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Pipo? Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung Ada insang, di samping lembaran ya, samping insang, ikan. dan tutup insang. Yang sering Lengkung goreng insang ikan tahu berwarna nggak putih sih? dan terdapat gerigi insang kita makan sebagai ikan. alat penyaring udara pernafasan. tahu mana insangnya, Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. bagaimana bentuk insangnya. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Jaring oleh Oksigen insang. yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Yang mengandung Pada saat karbon mulut ikan dioksida. tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang. Dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Pernapasan pada ikan. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air.
Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirin yang dapat menyimpan Ini cadangan adalah pada oksigen. ikan lele ya. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan Sekarang ikan. kita Tahu aku, pernapasan alat burung. pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan Setelah tubuh kalian saat menyimak terbang, semua video menyelubungi ini, alat dalam baru tubuh. kita akan menyimpulkan apa yang tadi kalian simak dalam video. Apa yang tadi kalian simak dalam video anak-anak? Alat pernapasan makhluk Pernapasan hidup. hewan, Pak Guru. Ya, tentang alat pernapasan pada hewan. Ya, semua hewan, darat maupun laut. Yang tadi sudah dibahas di videonya. Secara tidak langsung kita akan mengetahui ya dari video itu. Memahami bagaimana pernapasan pada hewan yang kita ketahui. Itu tadi dibahas di video. Baik, selanjutnya perhatikan buku kalian. Di sana ada penjelasan mengenai pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu mengenai cacing tanah. Ya, ini merupakan cacing tanah anak-anak. Pernapasannya itu menggunakan kulit dia. Cacing tanah kan hidup di dalam tanah. Kok bisa bernapas ya? Seperti apa caranya? Nah, perhatikan itu. Kalian baca itu. Itu pernapasan cacing tanah. Oksigen masuk melalui kulit. Ya, selanjutnya ke pembuluh kapiler yang dialirkan oksigennya ke seluruh tubuh. Baru keluar juga melalui kulit ya yang berupa karbon dioksida. Setelah kalian baca itu, kalian akan mengetahui bagaimana bagan cara pernapasan pada cacing tanah. Ya, ini anak-anak bagannya. Dari karbon dioksida, dari oksigen masuk ke darah ya melalui pembuluh kapiler. Selanjutnya oksigen itu akan diikat oleh hemoglobin anak-anak. Lanjut ke seluruh tubuhnya diedarkan. Hasil peredaran darahnya itu maka akan keluar berupa karbon dioksida melalui kulit juga ya anak-anak ya. Ini alat pernapasan pada cacing tanah. Selanjutnya ada serangga. Ini merupakan serangga, alat pernapasan serangga. Udara masuk melalui trakea. Ya anak-anak ya, coba baca itu, perhatikan seperti apa bagannya nanti. Ya, sudah dibaca. Ya, bagannya akan seperti ini anak-anak. Cara kerja organ pernapasan pada serangga. Udara masuk melalui trakea atau spiracle. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil anak-anak ya. Selanjutnya sel-sel tubuh mengambil oksigen ya di sana sampai nanti retikel. Berikutnya ada apa anak-anak? Setelah serangga dari cacing tanah, serangga berikutnya apa? Coba lihat bukunya. Berikutnya yaitu alat pernapasan pada ikan. Di video sudah dijelaskan tadi ya. Bagaimana sistem pernapasan pada ikan? Sistem pernapasan pada ikan tadi sudah dijelaskan. Di buku juga sudah diperlihatkan. Berarti anak-anak sudah paham ya. Ini alat pernapasan pada ikan. Tutup insang menutup ya. Itu pada saat mengeluarkan karbon dioksida. Air terisak masuk, mulutnya terbuka, insangnya menutup, rongga mulut menyempit dan mulutnya menutup. Tutup insang terbuka dan mengeluarkan karbon dioksida nanti bersama dengan air ya, seperti itu. Selanjutnya ada alat pernapasan amfibi atau katak. Katak memiliki alat pernapasan yang berbeda ya dari kecil ya sampai dia menjadi katak. Pada saat kecil atau berudu dia bernapas menggunakan apa anak-anak?
pintar menggunakan insang ya. Setelah dia keluar kaki ke darat, baru dia bernapas menggunakan paru-paru. Lebih jelasnya seperti ini. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di air, bernapas dengan menggunakan insang dia. Seperti ikan. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang tak kecil ya. Selanjutnya, baru permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah menyerap oksigen dari udara. Terus berikutnya ada pernapasan pada reptil. Pada reptil. Apa saja yang disebut reptil? Ini alat pernapasannya. Udara masuk melalui hidung, selanjutnya udara melalui batang tenggorokan, dan udara masuk ke paru-paru. Ya anak-anak ya. Tadi sudah menyimak videonya. Selanjutnya burung juga sudah di video itu sudah lengkap ya. Ini organ pernapasannya seperti apa. Selanjutnya mamalia juga sudah dibahas. Tadi si Dogi dibahas. Ini mengenai kuda ya, pernapasan kuda sama ya. Mamalia semua alat pernapasannya sama. Tadi juga lumba-lumba sudah dibahas ya. Alat pernapasannya seperti apa. Ini bagannya anak-anak. Udara masuk melalui hidung, melewati pangkal tenggorokan, udara melewati batang tenggorokan, dan udara masuk paru-paru. Berarti semua sudah paham ya. Cuma sekarang Bapak akan bagi tugas kelompok. Kelompok kan sudah ada 5 ya. Ada 5 kelompok. Nanti diskusikan. LKPD akan Bapak bagikan ke masing-masing kelompok. Tulis nama kelompok, nama kalian masing-masing kelompok, serta nanti baca apa yang disuruh buat di LKPD. Kita berlatih dengan mengisi LKPD. LKPD yang Bapak bagikan itu kalian jawab. Kalian di sana disuruh membuat apa? Membuat bagan ya, pinter. Membuat bagan, kalian isi di sana, lengkapi bagan apa yang masing-masing kelompok dapatkan. Itu kan beda-beda. Kelompok 1, kelompok 2 itu beda semua. Ya. Kalian diajarkan untuk menggambar, membuat bagan alat pernapasan yang masing-masing kelompok dapatkan. Kalian jawab itu, Bapak kasih waktu 10 menit. Kalau tidak mengerti tanyakan ya. Aktivitas sama ini aja. Ini udah 60. Sudah selesai anak-anak? Karena waktunya sudah 10 menit. Ya, kalau sudah selesai, kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Ya, siapkan LKPD-nya. Kita presentasikan. Tadi kelompok 1 membuat bagan tentang cacing. Presentasikan ke depan kelas. Ya, bagaimana prosesnya. Bagannya seperti apa yang kalian buat tadi, menyimak penjelasan tadi di depan kelas. Ya, pinter ya. Kelompok 1 pinter. Selanjutnya kelompok 2. Mana hasil karya kalian? Ke depan, bacakan dan perlihatkan bagannya ke teman-temannya. Ya, kelompok 2 pinter ya, membuat pernapasan ikan. Seperti itu. Ya, penjelasannya juga bagus ya. Selanjutnya kelompok 3. Membuat alat pernapasan pada burung ya, bagannya. Kita tunjukkan ke depan. Ya, jelaskan bagaimana itu bagannya. Ya, pinter sekali ya. Kasih tepuk tangan pada teman-temannya yang sudah tampil. Pinter. Setelah semua tampil, maka kita akan melakukan ice breaking. Tepuk PPK ya. PPK kan sudah hafal. Kalian melakukan tepuk PPK sama salam PPK. Coba kelompok 5 dipimpin. Tepuk PPK. Salam PPK.
presentasi, ice breaking, kita lanjut menyimpulkan atau merangkum materi yang sudah kita pelajari. Di awal kita sudah mempelajari apa, anak-anak? Tentang beberapa Pernafasan hewan. ada ya, alat pernapasan hewan sudah. Ada yang lain apa lagi yang bisa? Yang pertama kita bahas tentang beberapa kalimat tanya ya anak-anak ya. Rumusnya ini Ya Pak Guru. apa, di mana itu, sehingga kalian nanti bisa mengetahui apabila kalian menemukan kalimat tanya berikutnya bisa mengetahui jawabannya seperti apa ya. Dan alat pernapasan yang sudah kita bahas, cacing tanah, serangga, amfibi, burung dan mamalia ya. Sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi. Karena evaluasinya sudah, hasilnya sangat bagus. Lanjut, yang nilainya kurang bagus, Bapak akan berikan remedial. Untuk remedial yang nilainya kurang, coba kalian baca lagi teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kemudian kalian buat pertanyaan. Kalian yang membuat pertanyaan tentang yang tadi dipelajari. Dan jawabannya seperti apa. Membuat pertanyaan sendiri ya. Dari teks yang tadi dipelajari. Selanjutnya kalian diajak kembali ke alat pernapasan. Jelaskan lagi proses pernapasan pada cacing tanah yang nilainya kurang tadi ya. Kerjakan itu. Kerjakan di buku latihan kalian. Isi, tanggal, remedial, ya, kelas berapa, nama. Sudah dikerjakan? Ya, nanti Bapak akan periksa lagi hasil kalian. Selanjutnya pengayaan ya, baca teks yang dibagikan. Bapak bagikan teksnya, perhatikan itu, simpulkan teks bacaan tersebut ya. Sebelum kalian menyimpulkan, kalian harus baca. Tanpa membaca, kalian tidak akan bisa menyimpulkan nanti itu. Harus dibaca dulu. Selanjutnya baru buat alat pernapasan pada hewan yaitu burung ya. Dikerjakan itu. Sudah. Kalau sudah dikumpul ya. Karena waktu sudah menunjukkan bel istirahat, Bapak tutup pembelajaran sampai di sini. Nanti lanjut kalian baca lagi alat pernapasan yang berikutnya ya. Mengenai manusia. Bapak tutup dengan para musandi. Yuk, dapatkan istirahat ya anak-anak ya. Mungkin itu presentasi dari saya mengenai RPP yang saya buat. Berat badan 70 menit. Oke, terima kasih Pak Agung. Untuk refleksi Pak Agung sendiri seperti napi. Jadi mari dia enak Refleksinya bidang bau badan Bu, karena makan gerak sedikit. Maksudnya refleksi Bapak barusan melaksanakan peer picking. masih banyak yang gini Bu. RPP-nya saya lupa. Menutup pembelajaran kayaknya kurang tadi pada saat menutup pembelajaran. Saya di RPP isi kayaknya itu seperti menyanyi, keburu nggak ditulis di PowerPoint-nya, langsung menutup, lupa mengisi. Ya barangkali masih sama ya dengan masalah-masalah teman-teman belum runut ya untuk kegiatan langkah pembelajarannya. Barangkali dari teman-teman ada tanggapan atau masukan, dipersilahkan. Apakah ada yang masukan teman-teman?
Kalau dari medianya, Kunapi Pak Agung, apa bisa dicarikan media yang berbasis itu? Seperti artificial intelligence, kemudian augmented reality atau virtual reality itu? Di pertemuan keduanya, Bu. Di pertemuan kedua saya ada praktik pembuatan pernapasan manusia. Oke, kalau memang itu kan diambilkan di buku ya, buku panduan di buku siswa. Tapi kalau untuk tampilan media, karena memang penilaian Bapak Ibu untuk nanti PPL maupun saat sekarang Bapak Ibu peer teaching itu kan medianya berbasis AI, VR, ataupun AR itu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu diusahakan untuk bisa mencari setidaknya yang bisa mewakili untuk media itu. Seperti Bu Lulu kemarin sudah mencari model ya, model media AR seperti itu ya. Barangkali bisa dicari itu, nih Pak Agung ya. Tadi juga waktu Ibu Martini, waktu tampilan Ibu Martini, saat video apa ya kalau tidak salah ice breaking ya, untuk video ice breaking. Kalau bisa tampilan videonya yang sesuai lah dengan karakter peserta didik begitu nih. Karena tadi kalau dilihat itu kan videonya itu kan kayak anak kecil ya memakai celana dalam saja seperti itu gitu. Ya jadi usahakan mencari media-media yang memang sesuai dengan karakteristik siswa begitu nih. Barangkali kalau yang seperti itu mungkin tampilan untuk anak-anak balita barangkali ya dicarikanlah yang sesuai gitu, mungkin pakaiannya yang lengkap gitu ya, meskipun itu adalah sebuah video animasi seperti itu ya. Jadi kreasi Bapak Ibu ya mencari contoh media video pembelajaran. Jangan sampai nanti disalah persepsikan oleh anak-anak seperti itu ya. Jadi saya boleh sebenarnya pakai pakaian kayak gitu mungkin sambil di kelas gitu ya, nyanyi-nyanyi atau bermain gitu ya. Karena memang masa anak-anak itu kan meniru apa yang kita berikan. Misalnya kita menjadi model, jadi silakan Bapak Ibu mencari media-media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ada masukan ya Bapak Ibu, tanggapan terhadap Pak Agung? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan penampilan berikutnya dari Ibu Ella ya. Ya, Ibu Ella Vidyawati. Ini Pak Nyoman Berga kan nggak ada. Tolong Bu Lulu bisa bantu saya membacking juga video. Pak Berganya nggak ada ini. Jadi biar Kayaknya kalau saya ngerekam ini sendiri, masih lanjut. cuma ada Oke. ada pembantunya. Ya Bu. Oke, Bu coba Lulu. ya Bu ya. Ya. Prestasi teman ya meyakinkan yang anak yang makin bang ya YouTube makin vlog ya. Bentar Bu. Barga nawang anakku. Maksudnya kinerjanya gitu lah, tahu dia. Tuh, kok nggak bisa? Pakai PowerPoint. Insert. YouTube cuma bisa dipakai Sabtu Minggu. Saya masih rendering. Ini Bang YouTube setiap malam tuh lah. Di sini saya ngerekam sendiri, cuman aja. Ditanya Pokoknya saya ikut ngerekam tapi masih rendering, nggak bisa juga. Masih render sama kan.
Bentar. Kok dulu.